wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciklapan Wetan. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara sosialisasi dari Bu Nur Hasanah yang berjudul Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selawat dan salam tidak lupa semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ciklapan 4, yang saya hormati segenap dewan guru beserta staf karyawan SD Negeri Ciklapan 4. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang dilaksanakan di SD Negeri Ciklapan 4 pada hari Senin 10 Januari 2022. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat besar di Rabbullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya dari acara sosialisasi ini, saya itu merupakan salah satu peserta dari CDP Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Dalam perjalanannya saya itu didampingi oleh 2 orang tokoh. Sebagai fasilitator adalah beliau Dr. Andreas Julani. Beliau merupakan pengawas SMA dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktik Bapak Ade Irawan Rasman SPD. Beliau merupakan guru dari SMP Negeri 2 Gandrumangu Kabupaten Cilacap. Salam dan bahagia. Itu merupakan slogan dari kami dari guru penggerak. Baiklah, untuk mengawali acara sosialisasi ini kita buka dengan biografi singkat terlebih dahulu tentang siapa itu Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu merupakan Bapak Pendidikan Nasional bangsa kita. Beliau memiliki nama asli Raden Maswati Suryaningrat, lahir di kota Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahir beliau itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia. Wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 pada usia 70 tahun. Pada usia 40 tahun, beliau menanggalkan gelar kebangsawanannya, mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro dengan alasan supaya beliau itu bisa lebih dekat lagi dengan rakyat tanpa ada jarak. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, beliau mendirikan Taman Siswa dengan tujuan karena beliau memiliki pemikiran bahwasanya pendidikan di Indonesia itu tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya itu mengikuti sistem pendidikan kolonial yang sifatnya diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Karena pas waktu itu bagi mereka yang berasal dari kaum bangsawan itu yang diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi bagi mereka orang jelata, rakyat miskin itu belum boleh mengenyam pendidikan. Oke, next. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa itu adalah ing harso sungtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi yang kita kenal istilah tersebut itu adalah sebagai semboyan pendidikan nasional. Jadi kita sebagai guru hendaknya bisa menjadikan contoh, menjadi teladan bagi siswa kita juga memberi semangat, memberi dukungan, kemudian kita juga memberi dorongan, atau kita itu bisa memberdayakan
potensi yang ada pada siswa itu sendiri, sehingga anak itu bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Baik, kita masuk ke dalam materi yang sesungguhnya. Tadi hanya sebagai pengantar saja. Materi yang pertama terkait modul 1 guru penggerak itu adalah tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi kenapa kok masih kita menggunakan refleksi pemikiran Ki Hajar? Karena dinilai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Yang pertama tentang dasar pendidikan Ki Hajar, memiliki arti kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batinnya itu tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita melihat dari arti tersebut itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Jadi tidak bergantung kepada orang lain, tetapi mampu bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi mampu mengenali dirinya sendiri, mampu mengeksplor, mampu memanfaatkan, mampu menggali, mampu memaksimalkan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri untuk menuju sebuah perubahan. Itu arti dari kata merdeka itu sendiri. Nah, selain merdeka, kodrat anak itu adalah bermain. Ini yang masih menjadi PR bagi saya terutama, ya. Banyak saya pribadi dengan Bapak Ibu semuanya. Bermain itu merupakan salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga itu sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Setiap anak kodratnya adalah suka dengan bermain. Di dalam bermain, anak bisa belajar dan mendapatkan pendidikan karena setiap anak senang melakukan permainan. Dengan demikian, di sini guru itu dituntut bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yang beda suasananya. Ketika sedang melakukan proses pembelajaran, anak itu merasa senang seperti itu. Jadi seolah-olah seperti bermain, tetapi anak itu sedang mendapatkan pelajaran seperti itu, tapi tanpa disadarinya. Nah, ini kan jadi PR terutama bagi saya. Selama ini saya sudah berusaha menerapkan, cuma memang belum 100%, tapi ya tetap ada usaha untuk menuju ke arah situ. Ya, jadi di sini dituntut benar-benar guru itu menciptakan harus menggunakan metode maupun menggunakan model pembelajaran yang sifatnya menarik agar anak itu tidak jenuh, tidak bosan. Kemudian karena pada dasarnya anak itu suka bermain, tetapi bukan berarti ketika kita pembelajaran bermain, jangan sampai anak itu terlena dengan permainannya. Jadi jangan sampai menghilangkan esensi dari materi yang kita sampaikan kepada anak. Bermain oke, diselingi dengan sesuatu yang menarik. Mungkin kalau anak-anak itu kan suka dengan nyanyian apa dengan nyanyian, mungkin dengan tepuk-tepuk dan sebagainya, itu boleh. Jadi sekiranya yang membuat kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Berikutnya adalah tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri. Masya Allah, mengorbankan diri melayani kepadanya. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada anak. Kalau dilihat dari segi bahasanya itu kelihatan ekstrim ya, mengorbankan diri. Ya, jadi di sini guru itu dituntut secara ikhlas, suci hati gitu, tanpa mengharapkan sebuah imbalan dari anak. Kita itu mendidik dengan tulus, mendidik dari hati, kita beri pelayanan terbaik kepada anak. Benar-benar guru itu fokus pada anak-anak dan anak, fokusnya ke situ. Oke, lanjut. Anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi diibaratkan anak-anak itu adalah sebuah kertas kosong, di mana kata kosong tersebut itu sudah tertera tulisan, tapi tulisannya itu masih samar-samar. Hal itu menandakan bahwasanya anak itu memiliki karakter. Jadi dari rumah sudah memiliki kekuatan kodrat, sudah memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki karakter yang baik maupun karakter yang tidak baik. Jadi tugas kita itu adalah menebalkan tulisan-tulisan yang sifatnya atau karakter yang sifatnya baik, berusaha mendominankan dengan harapan meminimalisir karakter-karakter yang tidak baik. Jadi tugas kita adalah berusaha memunculkan karakter baik pada anak, bahkan kalau bisa menghilangkan karakter yang tidak baik. Tapi ya kita kembali lagi, yang namanya manusia itu tetap memiliki dua karakter, itu karakter baik dan karakter yang tidak baik. Harapannya anak yang dominan itu adalah karakter yang baik yang dimunculkan seperti itu. Budi pekerti.
Budi pekerti. Budi itu merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Sedangkan pekerti itu sendiri adalah artinya tenaga. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan sebetulnya adalah kita pikirkan terlebih dahulu, kemudian kita timbang dengan rasa, kemudian ketika kita memiliki sebuah kemauan dan kehendak, nantinya akan mewujudkan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Itu adalah arti dari budi pekerti. Di mana budi pekerti ini adalah sebuah perbuatan yang sifatnya baik seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar, penanaman budi pekerti terhadap anak itu sangat penting, ya. Jadi antara ilmu dengan akhlak itu lebih tinggi akhlak, bukan ilmu. Jadi buat apa anak sepandai apapun tetapi akhlaknya itu tidak baik. Tapi kalau akhlaknya baik tapi anaknya belum pintar, nah ini masih jadi PR kita bersama. Yang namanya anak itu kan masih bisa diarahkan, masih bisa dibimbing. Tapi seminimalnya anak itu memiliki karakter yang baik. Jadi lebih diutamakan adalah penanaman budi pekerti. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Yang keenam adalah konsep petani. Diibaratkan guru adalah petani, siswa adalah benih jagung, sedangkan sekolah adalah lahannya. Jika benih jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari petani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Jadi anak berangkat dari rumah sudah baik, sudah memiliki semangat yang oke, dari keluarga yang baik, kemudian di sekolah mendapatkan perlakuan yang maksimal dari guru-gurunya, mendapatkan perawatan yang baik, nantinya juga melahirkan sebuah generasi anak yang baik pula, nantinya anak yang berkarakter seperti itu. Nah, kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya benih jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Anak yang awalnya baik, kemudian karakternya sudah baik, tetapi dalam perjalanan itu juga tidak mustahil kita lakukan. Oke, next. Kesimpulannya dari semua orang yang sudah saya sampaikan, menurut pemikiran Ki Hajar, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini, guru itu sifatnya hanya menuntun dan mengarahkan. Pada dasarnya, anak itu akan menentukan atau akan memutuskan dia menjadi seperti apa. Itu kembali lagi ke anak itu sendiri. Jadi sifat kita itu hanya mengarahkan saja. Karena pada dasarnya anak itu sudah memiliki kekuatan, tinggal kita itu mampu mengembangkan atau tidak. Harapannya anak itu bisa mengembangkan karakter-karakter yang baik pada sisi dirinya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah merdeka belajar. Itu merupakan cita-cita pendidik Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter. Jadi harapan dari pendidikan di Indonesia saat ini adalah kita mewujudkan merdeka belajar. Jadi merdeka anak bersandar pada kekuatan sendiri, benar-benar dengan penuh kesadaran belajar, tetapi tanpa ada paksaan dari gurunya. Guru itu hanya hanya mengarahkan, menuntun seperti itu. Ini menurut pemikiran beliau. Pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila, sedangkan profil pelajar Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai atau karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mewujudkan pelajar yang berkarakter, dengan harapan nantinya ketika kita menghasilkan sebuah generasi terus-terus yang berkarakter, nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang bijaksana pula. Oke, lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tadi selain arti bersandar bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi katanya dengan beriman dan bertakwa itu tidak hanya lingkup manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sosial antara manusia dengan manusia. Jadi penanaman akhlak yang terpuji seperti itu. Kemudian mandiri, berarti pemahaman diri dan regulasi diri. Jadi di sini dituntut anak itu mampu memenuhi karakter tersebut, yaitu mampu mengenali dirinya sendiri, mampu memahami dirinya sendiri. Kemudian penanaman kritis, berarti memperoleh dan memproses informasi, kemudian mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi. Jadi harapannya ketika anak mengalami suatu permasalahan, itu mampu menganalisisnya, mampu mengevaluasinya, mampu merefleksi. Artinya dia itu mampu melakukan sebuah perbaikan dari semua perbuatan yang dilakukan ini. Kemudian kreatif, berarti menghasilkan sebuah gagasan yang baru, menghasilkan sebuah karya,
kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Bergotong royong berarti anak mampu berkolaborasi dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jadi dalam hal ini kolaborasi itu sangat penting ya, karena suatu program jika kita itu tidak melakukan sebuah kolaborasi, tidak kerjasama dengan pihak yang lain, itu untuk mencapai sebuah keberhasilan itu akan sangat sulit. Jadi untuk mencapai keberhasilan sebuah program kita harus mampu berkolaborasi. Berikutnya adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai orang lain, kemudian komunikasi, interaksi, refleksi, dan menciptakan pengalaman. Berkebinekaan artinya saling menghormati tanpa memandang ras, golongan, budaya, suku bangsa, dan seterusnya. Oke. Ya, itulah untuk materi sesi yang pertama. Untuk materi sesi kedua, ini adalah terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu merupakan sebuah tindakan atau Nah, sebelum kita berbicara tentang budaya positif, jadi hal yang sangat dominan sekali yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sebuah budaya positif itu adalah bagaimana sih hubungan antara guru dengan siswanya, seperti apa? Karena hubungan antara guru dan siswa ini itu yang sangat menentukan terlaksana tidaknya, terwujud tidaknya budaya positif di sekolah. Ya baik. Hubungan siswa dengan guru itu yang bagaimana sih? Kita kembali lagi ke filosofis pendidikan Ki Hajar, bahwasanya guru itu sifatnya hanya menuntun, ya, hanya menuntun, mengarahkan, kemudian memperbaiki perilaku anak, ya, sehingga anak itu selamat dan bahagia, tidak salah arah, tidak salah dalam menentukan tujuan hidupnya. Setelah saya mengikuti program penggerak ini, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan paradigma pada diri saya sendiri. Dan memang banyak hal baru yang saya dapatkan, dan juga banyak pula hal-hal yang selama ini sudah saya laksanakan. Tidak hanya saya, tapi panjenengan semua juga sudah melaksanakan, tetapi belum tahu itu istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita terapkan. Kemudian juga banyak sekali perubahan paradigma, perubahan cara pandang. Ini merupakan hal baru sekali bagi saya, karena awalnya saya itu nggak paham ini maksudnya apa, dan bahkan menolak seperti itu. Setelah ditelaah bersama, ternyata oh ya benar juga yang dikatakan seperti itu. Jadi benar-benar kita itu harus dituntut adanya sebuah perubahan paradigma terkait dengan yang pertama adalah tentang teori kontrol. Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Tahu ilusi Bapak Ibu? Artinya itu tidak benar. Guru itu tidak mengontrol murid. Ini menurut pendidikan guru penggerak seperti itu. Jadi luar biasa, saya dapat materi yang sebegitu sedemikian rupa. Jadi saya punya kewajiban untuk berbagi dengan semuanya. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita itu tidak bisa memaksa kepada murid. Toh ujungnya, maaf, jadi seperti ini. Ketika kita memberikan sebuah perintah atau tugas kepada anak, silakan baca pada halaman 5 sama dengan halaman 10. Saya bertanya, mungkinkah dalam satu kelas itu adakah anak yang tidak membaca? Mungkin tidak. Iya, itulah maksud teori ini. Jadi guru mengontrol murid itu ilusi. Jadi pada dasarnya anak itu berbuat sebuah keputusan atau bertindak itu adalah sesuai dengan keinginannya. Iya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keputusannya, meskipun sudah ada perintah dari gurunya dan perintah itu jelas-jelas baik, tetapi ada saja anak yang mengindahkan perintah tersebut. Jadi pada dasarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi di tepatnya adalah kita itu mengarahkan seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut teori kontrol itu adalah menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak berbuat baik ada tujuannya, anak berbuat tidak baik juga memiliki tujuannya. Jadi ketika kita menjumpai anak yang berbuatnya tidak baik, bahkan berbuat negatif sekalipun, kita sebagai guru dituntut untuk tidak berpikir negatif terlebih dahulu. Kita harus berpikir sepositif mungkin menurut teori kontrol seperti itu. Karena pada dasarnya ya seperti itulah, semua perbuatan pasti ada tujuannya. Yang jelas kita harus menggali informasi terlebih dahulu, penyebab, alasan mengapa anak melakukan hal tersebut, dengan harapan kita itu mampu memperbaiki. Tidak hanya kita, maksudnya kita dan anak itu sama-sama mampu memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga anak itu muncul dengan karakter yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak mengulangi kesalahan tersebut, seperti itu. Oke.
Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah bukan menguatkan, tetapi malah menuju kepada identitas gagal, malah malah menjadikan melemahkan murid seperti itu. Jadi lebih melemahkan. Ini malah sangat berbahaya sekali ketika hal-hal seperti itu masuk dalam emosi anak, itu akan tertanam. Ini akan menghasilkan dampak anak itu menjadi rendah diri. Seperti ini sangat berbahaya sekali. Jadi ketika meskipun kritik yang kita sampaikan itu menggunakan bahasa yang halus, maksudnya nggak perlu yang macam-macam, nggak perlu marah-marah, tetapi cukup dengan bahasa yang pelan, halus. Bocah kok bodoh teman-teman, kan halus, nggak terlalu keras-keras, tapi itu sudah membuat anak itu sakit hati. Itu akan sangat berbahaya sekali terhadap perkembangan karakternya. Itu sebagai salah satu contoh sederhananya. Karena nyum saya kok bukan berarti saya itu juga menerapkan, maksudnya bukan berarti saya selama ini merasa benar, maksudnya ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga berusaha belajar karena selama ini banyak sekali hal-hal yang salah lakukan, ternyata salah ya, ternyata bukan seperti itu ya, ternyata hanya begini ya, saya jadi tahu seperti itu. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah sebuah ilusi. Penguatan yang sifatnya positif, efektif dan bermanfaat, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan sebuah penguatan, bukan penguatan, maksudnya memberikan sebuah penguatan, sebuah penghargaan, itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali nantinya pada tindakan anak jangka panjang dan jangka pendek. Ini maksudnya seperti digarisbawakan di situ. Jadi dengan adanya penghargaan seperti itu, penguatan segera bisa diberi hadiah, bisa diberi sebuah apa dan sebagainya dari gurunya. Ketika ini yang ditakutkan, ketika tidak diberi hadiah suatu ketika, nah dia akan berhenti melakukan perbuatan tersebut. Jadi menurut perubahan paradigma teori ini, maksudnya di situ maksudnya ya. Jadi itu kurang efektif. Yang baik yang seperti apa sih sebenarnya, nanti kita mau di belakang. Seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya boleh apa tidak sih? Ya boleh, tetapi itu kurang efektif maksudnya. Jadi makanya di sini dikatakan sebuah ilusi. Oke, lanjut. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga sebuah ilusi. Kembali lagi, karena pada dasarnya sudah saya singgung tadi, anak itu tidak bisa dipaksa, anak itu juga tidak boleh ditekan, anak itu harus merasa senang, harus merasa bahagia. Kemudian anak ketika melakukan sebuah perbuatan atau sebuah tindakan itu juga atas keputusan dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa memaksanya. Karena ketika kita memaksanya, ini sangat berdampak. Contoh sebagai realnya saja, saya sendiri ini masih terngiang-ngiang, bahkan sampai setua sekarang ini sudah 34 tahun saya masih mengenangnya. Pada saat itu saya kelas 2 SMA pokoknya. Ya, diberlakukan aturan harus memakai sepatu hitam polos, tidak boleh ada lorek-loreknya dan sebagainya. Tetapi pas waktu karena saya belum beli sepatu, ya dengan harapan ya insya Allah yang gurunya mampu mengerti lah, berarti bisa memahami. Bayangan saya pas waktu itu, saya masuk turun dari sepeda, jalan kaki, ada guru PK, ternyata saya dicegat. Kamu tahu nggak apa perbuatan kamu hari ini? Salah apa tidak? Apa sih Pak? Nah itu sepatu kamu. Kalian baik Pak Guru, dari sama dengan kalian baik, Masya Allah. Pas waktu itu beliau Pak Tris pakai kolor. Iya, beliau baru diangkat jadi wakil kepala sekolah. Beliau luar biasa disiplinnya. Kemudian saya dipaksa, kalau kamu tahu itu salah, silakan sekarang buka sepatu kamu. Nah, gimana sih Pak, ini kan hanya perlu sedikit, masa tidak boleh? Ya, nggak boleh, kok harus kita polos seperti itu. Kemudian saya agak sakit Pak, ini kakinya kebetulan saya agak bengkak pas waktu itu. Jadi saya kan malu ketika kaki saya sakit bengkak, kok kelihatan sama anak-anak yang lainnya, saya malu. Tetapi karena beliau memaksa, ya sudah. Akhirnya saya lepas sepatu, seharian saya nyeker di sekolahan. Masya Allah, dampaknya Pak, saya tidak berani keluar kelas. Dan ini nyata saya lakoni. Dan sampai sekarang terngiang-ngiang, Masya Allah, Bu ya jangan seperti itu jadi guru. Saya jadi punya seperti itu sampai sekarang masih terkenang. Nah, jadi dampaknya nanti suatu ketika bermuncul hubungan yang tidak baik atau sebuah permusuhan, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah ada motif
balas dendam. Ketika nanti saya jadi guru, saya mau seperti itu kepada anak saya, pada peserta didik saya, harapannya jangan seperti itu. Iya, jadi orang biasa tidak boleh hak untuk memaksa. Oke, lanjut. Dapatkah kita mengatur seseorang? Yang pertama terkait dengan stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan terkontrol, tidak sesuai. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pada dasarnya orang itu kan berbeda-beda, memiliki sifat dan kata yang berbeda. Kita itu harus mampu memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, balikan identitas anak tersebut, si pembuat masalah dan juga si korban, sehingga akan menjadi atau keluar menjadi anak yang dengan karakter yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Apakah mana disiplin? Saya jadi baru tahu ini disiplin yang selama ini kita kaitkan dengan kepatuhan terhadap aturan, kemudian harus tepat waktu. Ternyata bukan itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini yang sudah lumrah kita laksanakan, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dilakukan, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harus taat, harus patuh, harus mematuhi, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketidaknyamanan. Jadi biasanya orang yang melakukan sebuah kedisiplinan karena orang dihukum, dia tidak diomong, contoh seperti itu. Tapi ini belum maksudnya saya masih berusaha sih. Guru itu berangkat tepat waktu, berusaha tepat waktu, biar nggak diomong sama Bu Asri seperti itu. Itu bukan. Jadi hal di sini itu memang benar-benar menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi dia itu dengan sadar punya nilai, yang disebut keyakinan, oh ya saya harus tepat waktu, bukan karena Bu Asri. Jadi menurut teori disiplin ini, jadi selama ini kan kayak disalahgunakan. Jadi barang tapi sudah lumrah seperti ya, harus disiplin, harus tepat waktu itu dan sebagainya. Padahal disiplin sendiri adalah berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita yang meyakini sebuah keyakinan kita laksanakan, tetapi benar-benar atas motivasi dari dalam, seperti itu. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia dalam mencegah sebuah body positif, ya kita membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi itu baik dari dalam maupun dari luar. Nah, motivasi yang sifatnya dari dalam maupun dari luar ini memang kita butuhkan. Tapi bagaimana penerapannya? Bagaimana perbandingannya? Lebih utamakan internal apakah yang eksternal? Coba. Eksternal apa yang internal? Lebih berpengaruh yang mana? Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang baik itu yang internal apa yang eksternal? Yang baik sebenarnya yang baik itu adalah internal dari diri sendiri. Dan itu juga memberikan efek jangka panjang karena memang kita melakukan berdasarkan keikhlasan dari dalam diri hati kita, begitu, bukan karena faktor eksternal. Ini sebagai salah satu contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, pasti saya akan diomong. Yang kedua, pasti saya akan dihukum. Yang kedua, saya akan disanksi dan sebagainya. Berarti ketika kita melakukan sebuah perbuatan, tetapi atas dasar kita itu supaya tidak dihukum atau untuk menghindari ketidaknyamanan, itu berarti masih menggunakan motivasi eksternal seperti itu. Jadi ya tidak munafik saya sendiri. Saya sering antara internal dengan eksternal memang ya saya terangkat dua-duanya, cuma kadang ya meskipun masih eksternal ya insya Allah ya ada internalnya, berusaha seperti itu. Ya, jadi kita sifatnya belajar seperti itu. Iya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi supaya mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan sebuah pujian. Seorang bawahan mereka pujian dari seorang pemimpin, seorang pimpinannya, itu juga masih sifatnya eksternal. Ya jadi itu dapatnya nanti adalah hanya terjadi dalam jangka pendek saja.
karena semata-mata ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau pujian. Berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Oh iya, saya harus datang tepat waktu. Karena Pak, itu tugas saya, itu kewajiban saya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Iya, jadi kita tuh benar-benar harus bisa menghargai diri sendiri, kemudian bisa mewujudkan sebenarnya kita itu ingin menjadi guru yang seperti apa sih, menjadi orang yang seperti apa sih. Itu jadi harapannya adalah kita itu lebih dominan motivasi internal. Harapannya kita sebagai guru seperti itu. Iya, sebenarnya selalu berusaha, betul sekali istilahnya. Iya. Tidak sempurna. Iya. Betul sekali Bu. Ya. Jadi ini merupakan apa ya? Kayak saya tuh kayak merasa tertampar begitu. Kena saya. Oke lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan bukan peraturan. Dalam guru penggerak itu tidak mengenal peraturan, tapi istilahnya adalah keyakinan, kesepakatan. Ya, jadi kemarin sebelum menerapkan dengan kelas kita membuat sebuah kesepakatan, kita membuat sebuah keyakinan kelas kita menjadi seperti apa, tapi isinya bukan peraturan. Karena kalau peraturan itu cenderung dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Jadi anak itu seolah dipaksa dan terpaksa. Jadi kita jangan gunakan istilah peraturan. Iya, jadi kita beristilah keyakinan itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal, yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, kemudian nilai-nilai yang sifatnya baik, nilai-nilai yang sifatnya positif, seperti itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada pada diri kita harus kembali pada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seperti itu. Jadi untuk lebih mendongkrak motivasi internal pada diri kita itu harus punya keyakinan. Kita terapkan, kita tentukan nilai apa sih, kita jadi seperti apa sih, seperti itu. Jadi lebih mengutamakan seperti itu. Jadi dengan harapan, dengan adanya keyakinan yang kita miliki, saya jadi guru harus profesional, saya jadi guru harus bertanggung jawab, saya harus bisa melaksanakan kewajiban. Seperti itu. Jadi dengan adanya keyakinan seperti itu, nanti akan menumbuhkan motivasi internal dalam diri seorang pendidik. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu adalah hukuman, atau penghargaan itu adalah menghukum. Ini istilah baru bagi saya. Banyak sekali hal-hal yang baru yang saya dapatkan ya. Penghargaan itu malah hukuman, malah menghukum. Tapi kita lihat lagi, maksudnya dari sudut pandang apa, seperti itu. Kita jangan langsung masa penghargaan kok menghukum, berarti nggak boleh dihargai dong, nggak boleh diberi hadiah dong. Nah, kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi sudah saya singgung bahwasanya sebuah penghargaan itu akan mendorong seseorang melakukan sebuah perilaku atau sebuah tindakan, tetapi ini akan berpengaruh pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, jadi tergantung dari penghargaan yang diberikan. Ketika diberikan, oke, tetap melaksanakan. Ketika diberikan, wah ternyata saya sudah dikasih beban lah. Anak bisa berhenti ke arah situ. Jadi dia akan berhenti seketika. Jadi yang namanya penghargaan itu adalah menghukum anak sebenarnya. Ini menurut di sini. Jadi sudut pandangnya adalah ketika anak tidak diberi penghargaan, dia akan berhenti melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya perbuatan yang sebenarnya baik seperti itu. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya itu di mana sebenarnya? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkannya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kurang efektif. Ini terjadi pada dapat mereka yang tidak mendapatkan. Suatu ketika sekarang hari ini si A itu mendapatkan suatu penghargaan karena mendapatkan nilai yang tinggi dan yang sempurna oleh gurunya, mungkin diberi bintang 5 katakanlah. Kemudian hari berikutnya mengerjakan tugas ternyata hasil nggak maksimal, hanya mendapatkan bintang 2. Nah, pada saat inilah terjadi ada penurunan semangat dalam diri anak itu. Ternyata ya
kok sini saya nggak dikasih, yang kesel-kesel, udah capek-capek, ternyata kok tidak diharapkan dengan sesuai dengan keinginannya. Jadi di sini penghargaan itu tidak efektif dari sudut pandang itu maksudnya. Ya. Lanjut. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika ada seorang anak yang berprestasi mendapatkan sebuah penghargaan dari seorang guru, kemudian ada anak yang biasa-biasa aja tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari gurunya, itu tidak mustahil anak jadi memiliki anggapan, ya saya tidak dikasih, saya tidak dapat. Jadi muncul ada rasa cemburu, iya, cemburu terhadap anak yang berprestasi. Bahkan ada rasa iri, kemudian sampai-sampai ada perasaan benci atau tidak suka terhadap anak-anak yang mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan di situ maksudnya adalah dapat merusak sebuah hubungan. Jadi harus pandai-pandai guru ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah kita tuh berusaha jaga nih. Bagaimana caranya harus dibombongkan seperti itu. Oke, lanjut. Penghargaan adalah menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sebuah sistem ranking, ketika ada anak yang berprestasi maksimal, yang sempurna, dia mendapatkan peringkat 1, kemudian yang berada di bawahnya mendapatkan peringkat 2, 3, dan seterusnya. Nah, mereka yang mendapatkan peringkat di bawah 1, dia akan merasa terhukum. Karena apa? Dia merasa kayak divonis seperti ini, karena saya nilainya nggak baik, maksudnya kurang maksimal, ada yang lebih pintar, ya saya dapat hukuman, dapat peringkat segitu-gitu aja. Itu maksudnya sudut pandangnya. Iya, jadi nanti Bu, nanti lebih tepatnya yang seperti apa sih yang harus dilaksanakan seperti itu. Boleh sebenarnya Bu, cuma di sini kalau menurut teori-teori seperti ini itu kurang efektif sebenarnya. Ada yang lebih dalam lagi nanti. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi atau sanksi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu sifatnya menyakiti, kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau sebuah konsekuensi atau sanksi, itu membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Jadi berbeda dengan hukuman. Jadi kita harus benar-benar cermat membedakan mana itu hukuman, mana itu sanksi atau konsekuensi. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan, karena di sini dampak dari sebuah hukuman, anak bisa saja berontak ya, jadi berputar balik 180 derajat, akhirnya malah membenci akan peraturan tersebut. Tetapi dari sebuah konsekuensi, anak itu menjadi menghargai apa itu kedisiplinan, itu dari sebuah konsekuensi. Kemudian hukum itu sifatnya paksaan, kemudian konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan terhadap perbuatan yang dilakukan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu anak belajar untuk menyelesaikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi sifatnya hanya sementara. Jadi antara konsekuensi dengan hukuman itu lebih parah hukuman seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mencoba mengklasifikasikan manakah yang termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Klik Mas. Jawabannya adalah enggak, itu di apa? Nah, betul jawabannya hukuman. Ya, betul. Senang atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir disuruh lari. Hukuman. Apakah benar jawabannya? Oke, 100. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Betul, 100. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Karena mencoret-coret, berarti dia harus mengganti. Konsekuensi. Oke, bagaimana jawabannya kita lihat? 100 lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
harus membersihkan rumah air. Konsekuensi. Oke, lanjut Mas Eko. Oke, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba kritis. Oh iya, betul sekali. Itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi hukuman. PJOK. Oke, iya, karena itu sesuai dengan temanya. Tapi kalau tidak sesuai dengan tema, ini masuknya ke hukuman lebih tepatnya. Kalau itu tidak, misalnya tidak dihukum, harusnya bagaimana? Ada yang terlambat, ada yang itu harusnya bagaimana? Harusnya diberi pengarahan. Kita ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita itu memberikan sebuah apa ya, kayak bukan hukuman tapi Peringatan. bukan peringatan. Nasihat. Tapi sifatnya itu adalah sebuah punishment tapi yang bermakna seperti itu, Bu. Memberikan sebuah pembelajaran tapi yang sifatnya itu malah menjadi anak mendidik seperti itu. Misal karena terlambat sekolah, misal atau karena tidak mengerjakan PR seperti itu, jadi diberi kesempatan, tetap diberi kesempatan untuk mengerjakan PR di luar, tapi tanpa harus menghukumnya atau dikaitkan dengan boleh apa ya, kamu sudah melakukan ini tapi tolong untuk memberi kesempatan tersebut saya minta kamu hafalkan surat Al-Kafirun misal. Jadi hukum itu sifatnya adalah yang mendidik, Bu. Jadi jangan sampai yang sifatnya bersifat fisik apalagi sampai menyakiti. Mas, kadang-kadang ada sih kalau diberi pengarahan itu ngeyel. Ya. Gimana kalau ngeyel? Itu menjadi memang jadi harus pandai-pandai, Bu. Jadi kan gini, Bu. Tadi kan dalam istilah stimulus respon ya, ketika bujukan gagal, kita jangan masuk tetapi harus memberikan alternatif pilihan lain. Ketika ada anak yang ngeyel, kita pendekatan berikan alternatif lain supaya anak itu tidak ngeyel seperti itu lagi. Nah inilah dibutuhkan yang sebuah kreativitas dari guru itu sendiri. Jadi tergantung dari konteks masalahnya. Begitu, Ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya, Bu. Ya karena saya juga banyak kekurangan, banyak sekali kekurangannya. Oke, gimana? Lanjut, Mas Eko. Iya, yang terkait dengan budaya positif juga akan kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya anak melakukan sebuah kesalahan itu biasanya ada indikasi ada kebutuhan yang ingin dipenuhi atau ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi atau ingin dipenuhi. Jadi anak itu melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan yang sifatnya negatif. Jadi kita sebagai guru jangan serta-merta langsung memvonis, langsung menghukum. Tapi jangan, kita telusuri, kita gali informasinya, kita cari tahu kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Jangan-jangan anak ini sedang ada maksud tertentu. Mungkin karena dia dari rumah kurang mendapat perhatian, sehingga di sekolahan sering sering berbuat onar, kemudian cari perhatian supaya gurunya mendekat, gurunya ngobrol, gurunya mengelus. Itu pengen seperti itu kan. Jadi iya. Jadi saya gini, Ozan memang sangat susah ya. Ya semua tahu lah ya, Ozan luar biasa jagoan. Langsung jadi emang sakit. Katanya seperti itu. Ketika saya ada anak yang mau sampah seperti itu, saya bawa, saya ya nggak memeluk sih enggak. Saya cuma pegang kedua badannya, tangan kanan kiri saya. Mas, sampahnya di mana? Ambil dengan cara yang halus saja, nggak boleh yang Mas. Silakan ambil sampahnya dibuang ke sampah sana. Nggak perlu seperti itu ternyata. Anak nurut ternyata. Dan ketika saya lulus rambutnya, gimana? Kok nggak mengerjakan PR? Kenapa? Jadi kayak merasa bersalah sendiri. Oh iya, Bu Guru. Merasa malu begitu loh, Bu. Jadi tanpa adanya sesuatu hal yang keras seperti itu, nggak perlu seperti itu. Ini yang masih saya usahakan belajar. Ada yang kamu emosi deh, ada yang udah terpancing, masya Allah ya. Kasih belajar intinya lah. Jadi masih ya seperti itu, masih berusaha. Ya, kebutuhan konsekuensi itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup itu kaitannya dengan makan dan minum, kemudian cinta kasih, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 juga mas. Kebutuhan akan cinta kasih adalah kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh teman, oleh guru, oleh lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kebutuhan akan cinta, akan perhatian, akan kasih sayang. Lanjut. Penguasaan berarti kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Saya sebenarnya bisa ini loh Bu, tapi kok Bu Guru nggak tahu ya saya bisa seperti ini dan sebagainya. Nah ini
kebutuhan akan penguasaan. Jadi pengakuan atas sebuah kemampuan seperti itu. Kemudian kesenangan, lanjut. Kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang, untuk merasa bahagia. Lanjut. Untuk kebebasan adalah kebutuhan untuk akan sebuah pilihan, bebas memilih. Lanjut. Kita mencoba mengelompokkan kebutuhan apa yang mereka perlukan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini anak tersebut ketika diajar, maksudnya harus tenang ketika sedang mengerjakan tugas, tetapi malah nyanyi-nyanyi dewek, gerinjam seperti itu. Kemudian diprotes, dikomen sama si gurunya. Dalam hati dia bertanya-tanya, padahal kan aku senang menyanyi. Berarti dalam dia itu perbuatan maksudnya tindakannya itu sengaja dia lakukan secara sadar karena dia ingin memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Kebutuhan apakah itu? Iya, seperti itu ya Bu ya. Tapi ini dalam lingkup ketika pembelajaran. Iya, ada salah. Iya betul sekali. Kira-kira ini anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan apa ini? Apakah kesenangan, penguasaan, sebuah penguasaan apa kesenangan? Lebih cenderung yang kemana? Lebih dominan mana? Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ada kuat, tapi malah nyanyi dewek seperti itu. Iya seperti itu, betul sekali. Berarti untuk memenuhi kebutuhan? Oke, sepakat ya. Yang kedua, belum Mas. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Oh, caper. Kasih sayang. Iya, betul sekali. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Saya bosen. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ceramah ngomong. Ceramah terus. Berarti ini kebutuhan akan apa ini? Lebih dominan mana? Bosan, kebebasan, lebih cenderung ke kebebasan karena menunggu sebuah pilihan seperti itu. Iya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, ya saya malu. Apa ini? Kebutuhan apa? Penguasaan, bertahan hidup, cinta kasih, kemudian kebebasan, kesenangan. Gambarku tidak rapi, kok malah ditunjukkan pada teman-teman. Apa? Bukan, itu bukan ini vocabulary, itu makan dan minum, lebih cenderung ke arah situ. Apa ini? Mampunya anak yang menggaunya seperti itu, dapatnya jelek, ya nggak jelas sebenarnya, kurang rapi sebenarnya, tetapi malah anak guru ditunjukkan kepada teman-teman. Kira-kira reaksi yang terjadi apa? Anak itu menjadi malu, nggak senang. Berarti gurunya itu kurang Kasih sayang, kurang apa itu kira-kira? penguasaan. Apa? Kurang apa? Kurang, maksudnya harusnya ketika ada hal seperti itu kan kita harus menjaga ini perasaan ya, jadi dena. Takutnya kan jadi malu. Kalau itu memang kemampuan anaknya segitu, berbeda dengan yang lainnya. Berarti termasuk kebutuhan penguasaan. Betul sekali Bu Yuni 100. Ya, jadi ada pengakuan sebuah kemampuan. Bu ya jangan seperti itu Bu Guru. Saya kan malu gitu. Jadi harus kita cermat. Oke lanjut. Iya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari memperoleh posisi, nanti kita harus mampu menentukan manakah posisi kontrol yang idealnya seorang guru seperti itu. Yang pertama, kalau sebagai penghukum, guru itu akan menghardik, akan menunjuk-nunjuk. Kan jelas ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu posisi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian kalau anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan guru anak itu akan memiliki pandangan guru itu tidak berkualitas, bisanya menghukum saja, seperti itu. Kemudian murid akan berkata dampaknya, biarkan saja, paling nanti cuma marah-marah saja, nanti akan iya seperti itu.
nantinya anak itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Guru akan berceramah, kemudian akan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa dan sebagainya. Bu, ya, bu guru kan sudah capek-capek mengajar. Bu, ya kamu memperhatikan, merasa bersalah. Itu kemudian anak itu dampaknya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Padahal dalam kenyataannya anak nggak seperti itu. Nanti biar gurunya seneng, biar gurunya nggak marah sama gurunya. Padahal di belakang ternyata sama saja seperti itu. Kemudian murid akan meletakkan guru tersebut guru yang berkualitas. Itu pandangan anak tersebut. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya ya bu. Tapi dampaknya ketika anak terus merasa bersalah seperti itu, anak akan menjadi rendah diri karena dia selalu merasa dirinya gagal, salah dan tidak selalu benar. Jadi rendah diri dampaknya. Kemudian teman berarti guru itu memposisikan diri sebagai teman. Lanjut aja. Dalam proses restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, lanjut nanti penyakinannya. Sekarang apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu tidak, misal dia itu adalah si pembuat masalah, dia itu tidak larut dalam, ya tidak terpojok, tidak larut dalam sebuah kesalahannya. Tapi guru itu berusaha mengembalikan identitas anak tersebut, ya berikan motivasi. Jadi guru itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya wajar. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kamu itu ada usaha untuk memperbaiki. Itu maksud dari kata menstabilkan identitas. Oke, lanjut mas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Setelah kita menstabilkan identitas anak, cenderung nanti anak akan terbuka, akan menceritakan secara gamblang, secara jujur sebenarnya kondisinya seperti apa sih kok bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Itu validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah lanjut menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti yang bagaimana? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Ya, bahwasanya kan anak ketika bersalah, berkelahi atau apa, harusnya ketika berteman harusnya bagaimana? Ya harusnya saling membantu, saling menolong, harus saling menghargai. Nah itu kamu tahu. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah usahakan ketika anak melakukan sebuah restitusi itu harus muncul dari inisiatif sendiri. Jadi ide-idenya itu berasal dari dalam anaknya sendiri. Jangan sampai guru kamu harus ini, pokoknya kamu setelah bersalah kamu harus ini dan sebagainya. Jadi kalau bisa, contoh, mas, kamu udah salah, kamu udah nyakit teman, berarti kamu harus berbuat apa? Minta maaf. Nah itu maksudnya. Tapi harus kan dari anak itu sendiri. Jangan sampai, coba sekarang kamu minta maaf. Jangan seperti itu, tapi sekarang dibalik. Anaknya yang harus berkata sendiri. Tapi kita mengarahkan supaya anak itu mengatakan ke arah situ maksudnya. Itu menanyakan keyakinan. Setelah keyakinan, anak akan melakukan sebuah perbuatan atau melakukan sebuah perbaikan dari kesalahan atau melakukan restitusi. Ini istilahnya. Jadi selama ini sudah masalahnya Bapak Ibu ya. Bisa kan bimbingan apa enggak, bimbingan konseling. Istilah di sini hal baru bagi saya itu adalah restitusi. Next mas. Kesimpulannya, jadi membentuk budaya positif sekolah itu dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pembentukan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi bisa kita rencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Bahwa dari kerja keras ini dapat dilihat ketika kita menyadari bahwa kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kalau bukan kita, siapa lagi dan kapan lagi seperti itu. Jadi dari tadi baiknya seperti apa sih? Jadi penghargaan menghukum ini nggak efektif, ini nggak baik. Baiknya yang bagaimana? Baiknya adalah ketika kita menciptakan sebuah budaya positif harus berasal dari motivasi internal, harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi seperti kita ke murid, kita itu harus membenahi diri kita sendiri. Jadi dari gurunya dulu, baru kita ke muridnya. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah yang telah memberikan
waktunya untuk saya untuk memberikan suatu tanggapan terkait dengan kegiatan sosialisasi Bu Nur Hasanah dalam rangka kegiatan guru penggerak. Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah yang telah menyampaikannya, dan dari penyampaian materi tadi saya kira cukup baik dan cukup menarik. Dari materi-materi yang dari awal, dari pengertian, kemudian terus materi yang telah disampaikan, intinya dari itu adalah bagaimana kita untuk bisa menjadi guru atau bisa menjadi guru yang bukan sebagai diktator, tetapi kita guru yang bisa menjadi manajer. Setelah saya amati tadi, dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh Bu Nur, adalah materi yang paling teringat di saya itu adalah bahwa hukuman itu bukanlah tindakan yang efektif. Bukan yang tindakan yang efektif, tetapi bagaimana cara kita memberikan suatu solusi agar anak itu tidak merasa terhukum, merasa teraniaya, merasa tidak nyaman dengan apa yang kita berikan kepada anak, yaitu dengan cara kita menjadi guru manajer, yaitu dengan pendekatan secara baik, yaitu secara halus tetapi mengena, sehingga anak itu bisa dengan kesadaran sendiri memberikan alasan atau memberikan tanggapan yang baik, sehingga bisa berubah secara baik tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman dari guru tersebut. Yaitu tadi disimpulkan bahwa anak itu bisa memberikan tanggapan itu dari motivasi atau dari intrinsik ya. Jadi dari diri anak itu sendiri muncul suatu keinginan, sehingga anak itu tidak merasa terpaksa, tidak merasa diberi sanksi, dan tidak merasa nyaman. Jadi anak merasa nyaman-nyaman saja dengan apa yang kita berikan, tapi anak tetap termotivasi untuk berbuat akan lebih baik. Demikian itu tersendiri. Terima kasih. Hanya ini yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.